Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Maksud kami Amnesty International Indonesia mengkritik langkah polisi menangkap petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI terkait aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai langkah itu hanya menimbulkan ketakutan pada kelompok masyarakat yang mengkritik pengesahan Omnibus Law. Justru akan menimbulkan semacam ketakutan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang tengah memprotes kebijakan pemerintah dan DPR dalam mengesahkan undang-undang Omnibus. Bagaimanapun juga proses pengesahan undang-undang ini sangat dipaksakan dan tidak melalui proses pembahasan yang benar, yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Adakah dalang dari rusuh demo Undang-Undang Cipta Kerja dalam beberapa hari terakhir? Lalu benarkah para pelajar sengaja digerakkan oleh pihak tertentu? Kami membahasnya bersama narasumber Ketua DPP PKS Mardhani Alisera dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens yang telah bergabung bersama kami. Bung Boni, bisa mendengar suara saya? Bisa, Cindy, makasih. Oke, Bung Boni, ini kan ada tudingan, ada dalang dari kerusuhan demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja di beberapa hari terakhir. Menurut Anda, benarkah ada aktor intelektual di balik kerusuhan itu? Ya, pertama sih saya pikir kita harus skema berpikirnya disamakan dulu ya. Bahwa demonstrasi itu kan bagian dari demokrasi. Ya. Satu bentuk partisipasi politik meskipun tidak formal. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah aksi-aksi anarkis yang selalu meresahkan dalam berbagai gelombang aksi beberapa tahun terakhir ini, serangan terhadap aparat, pengerusakan fasilitas umum, ada indikasi bahwa ingin menciptakan konflik yang luas, ingin menciptakan kerusuhan, kekacauan yang bisa mengganggu stabilitas politik. Baik, ada indikasi untuk menimbulkan kekacauan. Tapi menurut Anda siapa? Siapa yang kemudian Anda tunjukkan ada indikasi untuk menimbulkan kekacauan? Siapa yang berniat untuk itu? Nah, justru itu pertanyaan yang menarik. Nah, saya pikir kita harus memahami dulu peta oposisi ini. Siapa sih sebetulnya yang kontra terhadap pemerintah? Nah, oposisi ini kan saya melihatnya ada dua sih. Ada oposisi parlemen ya, itu ada partai di sana, ada Demokrat, ada PKS ya misalnya. Terus kemudian ada oposisi non-parlemen, bisa jalanan dalam bentuk aksi-aksi, ormas-ormas dan sebagainya, termasuk koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI itu juga bagian dari kelompok oposisi jalanan. Tapi ada juga oposisi yang lebih pada level pembentukan opini ya, bisa mereka kelompok penekan, mereka bisa macam-macam, kaum intelektual itu bisa memainkan perannya melalui media atau forum-forum diskusi. Nah, sekarang apakah mereka ini yang kemarin turun ke jalan? Ini pertanyaan terbesarnya. Saya melihat dari anatomi gerakan aksi kemarin, ada dua kelompok besar sebetulnya yang turun ke jalan. Yang pertama adalah kelompok yang relatif ideologis. Mereka ini bisa buruh, bisa mahasiswa, bisa aktivis secara umum. Ya, mereka ini yang mungkin memiliki tafsir yang berbeda terhadap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Sehingga mereka melihat ada persoalan ini berkaitan dengan postulat keadilan dan sebagainya. Misalnya soal apakah buruh boleh menarik diri dari perusahaan atau jangan-jangan hegemoni perusahaan terlalu kuat sehingga nanti buruh menjadi onderdil dari pasar. Oke, dari sisi ideologis itu. Hal macam ini kan menjadi perbedaan. Nah, kemudian ada kelompok kedua yang memang hadir di sana untuk menciptakan keributan. Mereka datang, mereka tidak perlu paham soal apa sih Omnibus Law Cipta Kerja itu. Mereka tidak perlu mengerti soal bahwa ini tujuannya untuk penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, dan sebagainya. Tetapi yang mereka perlu adalah bagaimana momentum ini dijadikan sebagai situasi politik untuk mengganggu pemerintah. Dan inilah sebetulnya yang direspons oleh aparat keamanan. Ya, harus dicatat itu bahwa yang direspons adalah para aspek mengganggu stabilitas. Nah, pertanyaannya adalah apakah kucuk-kucuk mereka ada di Jakarta? Ketika mereka yang ada di sini dan membakar fasilitas publik, menyerang aparat, ini ternyata ber-KTP Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Apakah mereka ada di sini secara kebetulan?
sebegitu besarnyakah sentimen mereka terhadap buruh sehingga mereka tidak melakukan aksi di kampung halamannya tapi datang ke Jakarta? Atau ada orang yang memang memobilisir mereka untuk bisa datang ke Jakarta? Oke. Nah, inilah kemudian yang menjadi wilayah yurisdiksi dari kepolisian. Kan ini berkaitan dengan wilayah penegakan hukum. Ya, Bung Boni, jadi ada beberapa sehingga orang kalau di luar misalnya, Jakarta yang kemudian membuat Anda yakin ini ada yang menggerakkan mereka untuk mengganggu stabilitas ketertiban umum di Jakarta dengan memanfaatkan momentum unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja. Dari dua pola gerakan, sebetulnya kan ada aksi yang normal, betul-betul demonstrasi murni. Saya perhatikan di lapangan, itu ada kelompok aktivis mahasiswa yang memang benar-benar melakukan protes. Dan mereka selesai pada waktunya dan pulang. Tapi ada gelombang lagi massa susulan yang kemudian menciptakan kekacauan, melakukan penyerangan, melakukan vandalisme dan sebagainya. Dan tidak mungkinlah by common sense kita melihat ini sebagai sesuatu yang kebetulan. Tentu ada yang mendesain dan ada. Nah, inilah yurisdiksi kepolisian. Saya tidak bisa menjawab siapa mereka. Oke, baik Pak Mardhani. Bung Boni tadi menyebutkan kalau rusuh pada Undang-Undang Cipta Kerja kemarin by design, ada yang mendesain atau menggerakkan untuk mengganggu stabilitas keamanan nasional. Tanggapan Anda? Yang pertama, kalau saya ingin melihat dalam posisi bahwa mereka yang demo ini juga anak-anak negeri yang harusnya tidak perlu dilakukan aksi yang sangat brutal. Beberapa saya melihat foto anak-anak mahasiswa, kasihan sekali. Tentu teman-teman polisi khususnya mestinya sudah mampu untuk menegakkan peraturan dengan cara lembut. Karena di Magetan polisinya luar biasa memberikan bunga dan coklat. Di Riau harusnya pendekatan dulu polisi itu luar biasa. Beberapa waktu 212 pakai sorban, solawatan sehingga demonya tidak berkembang menjadi anarkis. Jadi saya ingin garis bawahi yang pertama, kita nuzon dulu, sangka baik dulu kepada mereka-mereka yang demo. Mereka yang demo itu buat saya adalah bunga demokrasi. Yang demo itu justru membuat check and balance terjaga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya intelijen negara. Kemana intelijen kita? Jangan cuma nuduh asing, jangan cuma nuduh anarko dibiayai. Mudah kok. Sekarang dengan undang-undang yang diberikan kepada intelijen, dia dapat melakukan intercept, dia dapat melakukan pemetaan. Bahkan kalau perlu beberapa diberikan kesempatan untuk menanyakan lebih dahulu. Jadi menurut saya ini dua hal. Negara tidak boleh suuzon kepada peserta demo. Kedua, negara harus menangkap mereka yang memang memancing di air keruh dengan pendekatan intelijen. Setuju saya. Harus ada yang bertanggung jawab. Tapi tidak boleh ada satupun korban jatuh. Begitu. Ya, Pak Mardhani, tapi tadi pendapat dari Bung Boni menyatakan bahwa ada yang memobilisasi massa dari luar Jakarta untuk mengganggu ketertiban dengan memanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Anda setuju soal itu? Atau punya pemikiran atau pendapat yang lain? Hanya belum terverifikasi, tidak bisa dilakukan. Tapi kalau faktanya ada, bisa gitu. Nah, faktanya harus dibuka. Dan fakta itu harus bersikap benar, akurat, lengkap. Tanpa benar, akurat, lengkap, kita jadi khawatir. Itu cuma pengalihan isu. Itu cuma upaya untuk tidak menjawab substansi masalah. Begitu. Baik, Bung Boni, gimana kalau itu dianggap kalau tidak ada buktinya, itu adalah untuk mengaburkan substansi yang sedang dipolemikan oleh masyarakat, atau menjadi polemik di masyarakat? Ya, saya kira kepolisian sudah mengambil langkah yang tepat. Apa yang dilakukan oleh polisi hari ini dengan coba menangkap beberapa yang terindikasi terlibat dan memainkan peran sentral, saya pikir itu respons dari penegak hukum yang tepat. Nanti kan di sana kita bisa melihat barang-barang buktinya. Di pengadilan nanti akan dibuktikan apakah benar mereka itu bagian dari aktor intelektual di balik aksi ini. Tetapi beginilah Pak Mardhani, saya pikir kita harus jujur mengatakan bahwa selalu ada realitas dan di sini ada narasi. Saat ini kita sedang bernarasi tentang realitas. Nah, ada batas di antara realitas dan narasi, yaitu prosedur berpikir.
supaya kita bisa menyampaikan fakta itu seperti apa. Tapi mungkin saya agak keliru nanti ketika menyampaikannya, tetapi saya coba pilah lah, biar publik nanti yang menilai. Di sini ada fakta bahwa ada kelompok anarko misalnya, yang biasa kita kenal itu basisnya di Jawa Barat, dan memang hakikatnya memang suka bikin rusuh, kacau, anti kemapanan. Ya, secara ideologis memang ini kelompok yang sangat kiri, tetapi kenapa kemudian mereka ini banyak banget ada di Jakarta dan heboh banget ikut aksi ini. Kemudian juga kita melihat bagaimana FPI, PA 212, dan semuanya itu tiba-tiba begitu solider dengan buruh, dengan isu ini, dan terus kemudian melakukan... Anda melihat itu tiba-tiba, Bung Boni? Aksi yang pengelompokan. Nah, bagi saya, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Jadi kalau hari ini kita melihat aksi anti-Omnibus Law Cipta Kerja per se, ini kita agak parsial nih berpikir. Kita harus melihat latar belakangnya ke belakang, bahwa sebetulnya ada satu kontinum fakta yang memang bersinambung. Isu-isu yang dimunculkan di dalam orasi di aksi dua hari yang belakangan ini juga hampir mirip dengan narasi yang dibangun oleh kelompok oposisi non-parlemen di berbagai media maupun di forum-forum diskusi. Saya bisa sebut misalnya kami itu selalu menyebut soal antek PKI, antek asing, dan sebagainya. Nah, di orasi kemarin juga kan pemerintahan Pak Jokowi dituduh antek PKI lah, pro asing lah. Jadi nah, kesamaan narasi ini membawa saya pada satu ruang berpikir bahwa, aduh, jangan-jangan ini orang yang sama nih yang mengatur orasi ini dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Ini kan, ini asumsi nih, Pak Mardini. Jadi asumsi berpikir di kepala saya tidak. Saya belum menarik kesimpulan karena kita tidak bicara soal fakta hukum di sini. Oke, tadi diasumsikan ada oposisi non parlemen yang menggerakkan pihak-pihak tertentu pada saat Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung unjuk rasa di sejumlah daerah. Benarkah itu? Saya akan minta pendapat dari Pak Mardhani Alisera selepas jeda. Tetap bersama kami.